DN Aidit dan kiprahnya. Sebelum ke materi, mohon supportnya agar channel ini lebih luas lagi manfaatnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga segala urusan Anda dimudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya ingin membahas salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu DN Aidit. DN Aidit adalah salah satu gembong terkemuka dalam PKI pada masa itu, dan peran serta posisinya dalam partai ini memiliki dampak signifikan pada perkembangan politik Indonesia. Dipa Somo Diporo atau yang lebih dikenal dengan nama DN Aidit lahir pada tahun 1923 di Jawa Tengah, Indonesia. Ia bergabung dengan PKI pada tahun 1943 dan dengan cepat naik dalam hierarki partai tersebut. Aidit memiliki karisma yang kuat dan kemampuan berbicara yang luar biasa, yang membuatnya menjadi salah satu pemimpin yang paling dihormati dalam PKI. Posisi Aidit di dalam PKI semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1951, ia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PKI yang merupakan posisi tertinggi dalam partai. Sebagai Sekretaris Jenderal, Aidit memiliki pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan dan arah politik PKI. Salah satu momen penting dalam sejarah PKI yang dipimpin oleh DN Aidit adalah ketika partai ini mendukung pemerintahan Presiden Soekarno. PKI memiliki peran yang kuat dalam pemerintahan pada saat itu, dan Aidit adalah salah satu pembela setia Soekarno. Namun ini juga menciptakan ketegangan dengan pihak militer dan partai-partai politik lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Aidit dan PKI memainkan peran penting dalam mengusulkan konsep Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk persatuan nasional. Namun konsep ini juga kontroversial dan mengundang perlawanan dari beberapa sektor masyarakat. Sayangnya keadaan politik di Indonesia semakin tegang, dan pada tanggal 30 September 1965, peristiwa yang dikenal sebagai G30 SPKI terjadi, yang melibatkan beberapa anggota militer terkait dengan PKI. Peristiwa ini berujung pada pembunuhan beberapa jenderal dan perwira militer, dan memicu pembersihan massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Aidit sendiri tewas dalam peristiwa tersebut pada tanggal 22 November 1965. Kematian Aidit dan pembersihan terhadap PKI mengakhiri pengaruh partai ini dalam politik Indonesia, dan PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sejarah DN Aidit dan PKI adalah cerita yang kompleks dan kontroversial dalam politik Indonesia. Posisinya sebagai pemimpin utama dalam PKI mencerminkan bagaimana politik bisa menjadi faktor yang sangat kuat dalam mengubah arah suatu negara. Cerita Aidit juga mengingatkan kita akan pentingnya dialog, kesatuan, dan penyelesaian damai dalam konteks politik yang beragam. Terima kasih, mari kita menjadikan pengalaman ini sebagai pengingat untuk selalu berusaha memahami sejarah dan bekerja menuju perdamaian dan persatuan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.